Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mantan kader partainya Saiful Bahri ditekan oleh KPK dengan penemuan 2 pucuk senjata api dan airsoft gun. Hal itu diungkapkan Hasto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Menurut Hasto, kasus yang menjerat dirinya sudah berkekuatan hukum tetap pada 2020, tetapi belakangan muncul keterangan baru, yakni percakapan melalui aplikasi WhatsApp Saiful Bahri dengan Harun Masiku. Selain itu, Hasto juga mengatakan pada 4 Juni 2024, KPK menggelar upaya paksa penggeledahan terhadap mantan istri Saiful Bahri, Donna Berisa, dan ditemukan 2 pucuk senjata api serta airsoft gun. Menurutnya, dengan temuan tersebut oleh KPK dapat digunakan sebagai alat untuk menekan Saiful Bahri. Untuk informasi yang begitu penting baru muncul pada persidangan ini dan tidak muncul pada persidangan tahun 2020. Bukti percakapan WA tersebut seharusnya ada pada persidangan tahun 2020. Perlu dicatat dalam persidangan ini bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 KPK telah melakukan penggeledahan rumah Donna Berisa, mantan istri Saiful Bahri, dan ditemukan 2 pucuk senjata beserta airsoft gun. Temuan ini kemudian dijadikan alat tekan kepada saudara Saiful Bahri, sehingga mengapa akhirnya membenarkan terhadap adanya 2 keterangan baru tersebut, meskipun keterangan tersebut tidak bisa dikonfrontir dengan Harun Masiku yang saat ini masih DPO. Karena itulah demi keadilan dan fairness, terdakwa di persidangan ini meminta KPK untuk segera menangkap Harun Masiku agar menjadi terang pokok perkara suap tersebut. Ya, pemirsa, tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan kliennya telah menyampaikan adanya dugaan rekayasa hukum dan kriminalisasi atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat dirinya. Dengan sangat detail, Pak Hasto menjelaskan rekayasa hukum yang dilakukan yang mengkriminalisasi Pak Hasto Kristianto. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum. Setelah diperiksa lebih dari 8 jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Polda Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Kofifa membeberkan jika keterangan yang diberikan kepada KPK terkait proses penyaluran dana hibah. Malam, Bu. Malam, Bu. Usai diperiksa KPK lebih dari 8 jam, Kofifa Indar Parawansa akhirnya keluar dari gedung di Reskrimsus Polda Jatim. Kofifa menegaskan dirinya dimintai keterangan sebagai saksi atas 4 tersangka, yakni Kusnadi, Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, dan Bagus Wahyudiono dari mantan staf Sekwan DPRD Jawa Timur dalam kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat atau Pokmas APBD Jawa Timur. Kofifa menegaskan bahwa hibah yang disalurkan pihaknya dalam hal ini eksekutif sudah berjalan sesuai prosedur. Hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka. Jadi insya Allah saya telah memberikan penjelasan secara lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari tambahan informasi yang dibutuhkan oleh KPK. Materi pertanyaan sebetulnya tentang proses penyaluran dana hibah. Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah oleh Pemprov sudah sesuai dengan prosedur. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara. Penetapan ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung pada tahun 2023 hingga 2025. Tak sendiri, Zarof ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan advokat Lisa Rahmat dan
Isidorus Iswardoyo. Isidorus diduga meminta bantuan Zarov melalui Lisa untuk mengatur putusan di tingkat banding dan kasasi. Penyidik menyebut suap yang dialirkan untuk majelis hakim di Pengadilan Tinggi DKI mencapai 5 miliar rupiah. Dan Zarov diduga menerima 1 miliar sebagai fee. Sementara untuk suap yang dialirkan di tingkat kasasi mencapai 5 miliar rupiah. Zarov dan Lisa saat ini telah menjalani hukuman dalam kasus terpisah terkait perkara Donald Tanur. Sementara itu, Isidorus tidak ditahan karena faktor usia dan dalam kondisi sakit. Telah menetapkan tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau permufakatan jahat terkait penanganan perkara di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung tahun 2023 sampai 2025. Yaitu atas nama ada 3 orang. Yang pertama ZR, yang kedua LR, dan yang ketiga II. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina. Kejagung menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini. Saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Dari hasil penyidikan yang dilakukan secara maraton dengan jumlah saksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kapus Penkum, tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menetapkan sebanyak 9 tersangka. Beralih ke informasi lain, pemirsa, analisis khusus ijazah Jokowi yang dilakukan Roy Suryo menunjukkan 99,9% palsu. Hasil tersebut berbeda dengan yang disampaikan Bareskrim yang menyebut ijazah Jokowi identik. Gelar perkara khusus ijazah Jokowi telah selesai dilaksanakan. Dari gelar perkara tersebut, pakar telematika Roy Suryo membawa bukti baru dan mengklaim 99,9% ijazah Jokowi palsu. Pada hasil uji error level analisis atau ELA menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada logo dan pas foto. Selain itu, hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah tidak cocok dengan foto Jokowi sekarang. Hasil face comparison menghasilkan pas foto ijazah Jokowi match atau cocok dengan foto Dumatno Budi Utomo. Kemudian ijazah pembanding nomor 1115 Fronojiwo, nomor 1116 almarhum Hari Mulyono, dan 1117 Sri Murtiningsih semuanya identik. Namun tidak dengan milik Jokowi. Di halaman pengesahan ijazah tertulis nama Profesor Ahmad Sumitro di November 1985. Menurut Roy, Ahmad Sumitro tahun 1985 masih bergelar doktor belum profesor. Selain itu, Roy menyebut tidak ada lembar pengujian dalam skripsi Jokowi. Menanggapi hal ini, pengacara Jokowi menyebut hasil analisis Roy Suryo ini berbeda dengan analisis Puslapor Polri yang melihat ijazah asli Jokowi. Bareskrim sudah clear yang diperiksa adalah ijazah asli, analog. Jadi kalau pemaparannya yang ditunjukkan pada saat press release itu ada fotokopi, ya itu kan berbeda. Yang diperiksa kan yang penting. Ya itu yang paling penting. Jadi jangan sampai seakan-akan Bareskrim tidak pernah memeriksa, itu tidak benar. Bareskrim sudah memeriksa ijazah aslinya. Pada Mei lalu, Bareskrim Polri memutuskan ijazah Jokowi asli.
Keaslian itu dibuktikan dari uji hasil laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Terkait perbedaan analisis tersebut, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta Bareskrim Polri untuk segera mengumumkan hasil gelar perkara khusus di kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Hal ini disampaikan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam usai mengikuti gelar perkara khusus selaku pengawas eksternal pada Rabu kemarin. Wanti-wanti dan berharap kesimpulan ini jangan terlalu lama untuk diumumkan. Karena satu, prosesnya sudah baik ini. Ya, prosesnya sudah baik, masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka yakini, baik pelapor maupun terlapor, dan kami yang di eksternal juga dikasih kesempatan untuk menggali lebih dalam. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait secara resmi mencabut usulan rumah subsidi dengan luas bangunan 14 meter persegi. Hanya segera kembali.